Salam dan selamat pagi Bapak Ibu. Renungan singkat kita telah sampai di Roma pasal yang ke-13. Dan karena itu saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Nah, di dalam konteks ayat-ayat ini Bapak Ibu, kita dinasehati Rasul Paulus untuk taat kepada pemerintah. Karena itu di ayat 1 dari Roma pasal 13 dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi di dalam dunia ini, secara khusus di dalam bangsa kita, bangsa Indonesia, Tuhan mengatakan bahwa setiap pemerintah yang ada adalah berasal dari Tuhan. Dan karena berasal dari Tuhan, maka sebagai rakyat, sebagai masyarakat, sebagai orang-orang yang hidup di bawah pemerintahan bangsa ini, kita harus takluk, kita harus tunduk, kita harus taat kepada setiap pemerintah yang ada. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa setiap pemerintah yang ada itu berasal dari Tuhan atau dipilih oleh Tuhan. Nah, pemerintah yang ada adalah mewakili Tuhan untuk menegakkan kebenaran-kebenaran, ketetapan-ketetapan yang sudah ada, sehingga rakyat, masyarakat yang ada bisa taat kepada aturan-aturan yang sudah diberlakukan di dalam sebuah bangsa. Misalnya kita di dalam bangsa kita, bangsa Indonesia. Itu poinnya Bapak Ibu, bahwa pemerintah yang ada adalah Allah Tuhan, dan mereka bertugas untuk menegakkan kebenaran-kebenaran. Mereka ditugaskan untuk menegakkan ketetapan-ketetapan yang dari Tuhan kepada setiap orang yang melanggar hukum. Jadi setiap orang yang melanggar hukum harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka di ayat yang ketiga dikatakan begini, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Jadi saya dan Bapak Ibu dan Saudara yang memastikan diri berbuat baik, maka kita yang berbuat baik itu tidak perlu takut kepada pemerintah. Kita hanya perlu takut kepada pemerintah ketika kita berbuat salah. Sebagai contoh, orang yang katakanlah ada orang yang tidak membayar pajak kendaraannya, katakanlah sepeda motor, kemudian setiap hari kendaraannya dipakai terus, dan suatu saat dia ketemu dengan polisi yang ada di depannya, pasti dia merasa takut kalau dia belum membayar pajak. Apalagi kalau sedang ada operasi, dan orang itu pasti takut kena operasi daripada polisi. Tetapi kalau kendaraan kita sedang ada di dalam keadaan yang baik, taat bayar pajak, maka kita tidak perlu takut. Kita hanya takut kalau kita melakukan sebuah pelanggaran. Nah, itu yang Tuhan katakan kepada kita melalui firman ini. Dan intinya adalah bahwa setiap pemerintah yang ada adalah wakil Tuhan. Mereka hidup di bawah kekuasaan Tuhan, dan karena mereka adalah wakil Tuhan, maka mereka adalah pelayan-pelayan yang Tuhan berikan di tengah-tengah sebuah kelompok masyarakat. Dan tugas mereka adalah untuk menegakkan kebenaran. Mereka yang bersalah harus dihukum, mereka yang benar patut dilindungi haknya. Inilah yang diajarkan di dalam firman Tuhan
bagi kita pada pagi hari ini. Dan marilah kita belajar daripada ajaran Paulus yang ada di dalam Roma pasal 13 ini, bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita harus taat atau takluk atau patuh kepada pemerintah yang ada, sebab mereka berasal dari Allah. Itulah yang dapat kita renungan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Dan marilah kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Dan kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka Tuhan mengatakan bahwa kita pasti mendapat pujian dari pemerintah. Demikianlah firman Tuhan ini. Kebenaran tertinggi adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan, dan kebenaran yang berasal dari Tuhan pasti ditegakkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Demikianlah renungan firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Biarlah kita boleh ditolong untuk mengerti firman Tuhan dan kita hidup di dalamnya, dan kita boleh mendapat pujian bukan hanya dari pemerintah, tetapi kita mendapat pujian dari Tuhan karena kita melakukan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat pagi Bapak Ibu, tetap semangat dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dialah Allah yang membebaskan saya dan Bapak Ibu. Selamat pagi dan salam bagi kita semua. Amin.